Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Herni Arfida ST, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan fasilitator Ibu Yulia Ferawati dan pengajar praktik Bapak Muhammad Sahudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, calon guru penggerak diharapkan dapat mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar mereka dapat memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk memperbaiki kesalahan murid, untuk kembali mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat dengan cara mengakui secara sadar dan terbuka akan kesalahan yang dilakukannya, serta meyakini keyakinan kelas tersebut ketika ianya telah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi tersebut ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario kasus pertama. Atika adalah seorang murid yang berprestasi dan selalu aktif di kelas. Ia juga sering sekali mengikuti berbagai jenis lomba. Namun, akhir-akhir ini ia sering diam dan terlihat murung. Atika sering tidak menjawab pertanyaan guru ketika dimintai pendapatnya saat diskusi kelas. Beberapa kali kegiatan presentasi hasil kerja kelompok, Atika tidak ikut ambil peran dan hanya diam saja. Selanjutnya, saat presentasi kerja kelompok kemarin, Atika meminta izin ke kamar mandi. Tetapi ia tidak kembali lagi ke kelas hingga jam pelajaran berakhir. Oleh karena itu, keesokan harinya, guru memanggil Atika ke kantor. Berikut adalah penerapan praktik segitiga restitusi pada kasus pertama. Silakan Tika. Kita tahu Pak Tika bilang negeri. Iya Pak Sabu. Kita balik ke negeri. Kedua lagi. Iya kan? Ini kesempatan. Iya. Kalau ada diskusi kelas, saya ambil bagian. Kemarin pas lagi presentasi, Tika minta izin ke kamar mandi. Katanya sebentar, tapi sampai episode berakhir Tika nggak kembali. Ada apa Tika? Kita tahu kan apa yang dilakukan kemarin itu sekarang? Tahu. Nah, Tika, semua orang pernah kok dalam posisi Tika sekarang. Semua orang pernah buat salah. Ibu juga pernah. Kita sama keluarkan ada konsekuensinya Tika. Kita tahu apa keinginan kelas kita dan apa akibatnya dari perbuatan kita kemarin. Tahu keinginan kelas kita sangat berbisnis dan harus bagus kita. Ibu senang jika teringat dengan keyakinan kelas kita. Nah,
nggak tahu harus apa ya, harus dijaga sekarang emang nggak bisa sekali. Saya bilang kamu tuh selalu capek sama diri sesuatu inilah kita mampu kita mau dan sama sekarang Saat ini nggak boleh berlarut-larut. Kita kawan-kawan sebaik sikap seperti itu sama Tika. Tika ada berpikir rencana apa untuk menyelesaikan masalah ini? sebenarnya kita masih ada Kita harus coba. Kita nggak tahu Tika bisa sebelum kita mencobanya. Mungkin Tika bisa. Apa rencana Tika? rencananya kita mau menyelesaikan Mau atau berapa? Kira-kira Tika mau melaksanakan rencana yang mana dulu? Tapi ya, oke. Kapan kira-kira rencana mau Tika jadi kita perlu seseorang nggak untuk mendukung rencana Tika? support dari teman kedua Terus Tika, apa nih rencananya Tika mulai ke kawan-kawan? Terus tanya. Stop ya. Bisa. Tika punya indikator kan? Apa yang Tika harapkan dari rencana Tika? kita maunya menghargai pendapat kita selalu kita apapun hal yang berbeda dengan rasanya itu untuk meningkatkan semua. Iya, bagus Tika. Tika, kalau Tika udah melaksanakan rencana Tika, apa Tika mau bercerita sama ibu tadi seperti apa hasilnya? Boleh apa hasilnya kita minta sama semua. Kita optimis ya. Ibu yakin kita bisa kok, ya. Kita optimis ya, Nak ya. Ada lagi yang mau disampaikan ke Ibu? Selamat mencoba ya kita. Semangat ya. Sampai Tika. Selanjutnya, skenario kasus kedua. Rika Salvita adalah murid kelas 11 F4. Ia termasuk murid pintar, namun pendiam dan pemalu. Rika adalah salah seorang pengurus OSIS, dan akhir-akhir ini ia sering sekali terlambat mengumpulkan tugas. Meskipun sudah diingatkan beberapa kali, namun Rika tetap mengulangi kesalahannya yang selalu tidak tepat waktu menyerahkan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, guru memanggil Rika ke kantor. Nah, seperti apa penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua? Mari kita ikuti bersama. Silakan Rika. Rika tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini? Tahu nggak kenapa ibu panggil? Rika sehat hari ini? Rika, ibu kan baru siap mengecek tugas nih, dan beberapa kali tugas yang ibu berikan, itu ibu lihat Rika selalu terlambat menyelesaikan dan menyerahkan tugas. Ada apa Rika? Rika sibuk. Benar Rika. Tapi Rika tahu kan apa yang Rika lakukan itu salah?
nggak boleh berlarut-larut, Rika. Rika, coba lihat ibu dulu. Rika tahu kan apa keyakinan kelas kita? Kalau ada yang terlambat mengumpulkan tugas, Tahu Rika harus menjalankan konsekuensinya. Nilai yang Rika dapat akan dikurangi dengan jumlah hari keterlambatan ini. bagus. Ibu senang Rika masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, Rika, apa yang sudah Rika lakukan itu tidak boleh terulang-ulang lagi. Kan ibu sudah mengingatkan. Nah, sekarang coba cerita dulu apa akar masalahnya sehingga Rika selalu terlambat mengumpulkan tugas. Sebenarnya sering sibuk Rika malas. Malas. Rika, coba lagi diingat-ingat apa akar masalahnya. Malas kan pasti ada sebabnya. Coba cerita. Sebenarnya Rika nggak paham dengan tugas-tugas yang diberikan. Makanya Rika malas mengerjakannya dan mengulur-ulur waktu. Alah Rika, itu masalahnya nggak paham ternyata. Kok Rika nggak pernah lihat? Nah Rika, sekarang Rika ada nggak terpikir rencana apa yang bisa Rika lakukan supaya Rika tak mengulangi lagi kesalahan terlambat mengumpulkan tugas? Bertanya sama kawan. Apa? Bertanya sama kawan. Bertanya sama kawan. Ada rencana lain Rika? Bertanya langsung sama ibu. Tanya langsung sama ibu, bertanya sama kawan. Nah, kira-kira rencana mana dulu nih yang Rika mau laksanakan? Kayaknya Rika tanya sama kawan dulu deh. Tanya sama kawan. Rika yakin akan melaksanakan tanya sama kawan dulu. Kapan rencananya? Besok. Kapan? Besok ya? Nah, Rika kan ditanya sama kawan nih. Nah, kira-kira agar rencana Rika itu berjalan, Rika perlu bantuan siapa? Sepertinya Rika perlu bantuan Tiara dan Putri. Nah, Rika, ibu bangga sama kamu sudah mengutarakan, sudah mau berniat untuk memperbaiki kesalahan kamu yang sering mengumpulkan tugas terlambat. Ya, jadi Rika, kira-kira kamu punya indikator apa yang kamu inginkan dari rencana kamu ini? Rika maunya ke depan nggak mau sebagai dan Ibu belum dengar apa maunya Rika? sepertinya Rika mau ke depannya nggak masuk lagi ke dalam list orang terlambat. Kalau ke depan nggak lagi terlambat menentukan tugas dan nggak masuk dalam list lagi kan? Nah, Rika, ibu yakin sekali Rika bisa berubah, ya. Nah, nanti kalau Rika udah melaksanakan rencana Rika, apa Rika mau cerita sama ibu lagi? Rika akan cerita sama ibu. Oh ya? Sorry, mau cerita lagi. Dilaksanakan ya Rika rencananya, ya, semangat ya. Oke Rika. Makasih ya. Ya, baik, semangat Rika. Makasih ya. Berikut ini adalah pendapat atau testimoni dari murid setelah mengikuti praktik penerapan segitiga restitusi. Setelah saya melakukan praktik penerapan segitiga restitusi tadi, perasaan saya lebih tenang dan terasa plong. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih Bu M. Hafiz. Pendapat saya melalui penerapan segitiga restitusi tadi, perasaan saya lebih nyaman dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Terima kasih Bu Eni Arfida. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 adalah segitiga restitusi merupakan praktik mengembalikan perilaku murid kepada keyakinan yang telah disepakati bersama. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer
yang mengarahkan murid untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Restitusi mendorong terbentuknya kontrol mandiri pada murid atas dasar keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhirnya akan melahirkan budaya positif menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam, dan bahagia.